Halo, selamat sore teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kakak harapkan dalam keadaan sehat ya. Mohon maaf sekali, kakak masih belum bisa mengupload video terbaru di channel YouTube kakak. Jadi kakak sempatkan untuk membuat video sambil kakak pulang kerja ya teman-teman. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya apakah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan itu untuk tahun 2023 masih menerima jalur pola pembibitan. Nah, dari sini kakak ingin menyampaikan bahwa untuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan itu belum memberikan statement ya atau konfirmasi terkait keberlanjutan dari pola pembibitan. Namun teman-teman, kemungkinan besar menurut kakak sih peluang untuk keberlangsungan dari pola pembibitan itu akan selalu ada karena programnya itu sudah bagus ya teman-teman, jadi tidak mungkin akan dihilangkan. Namun kalau memang nanti tidak ada, kemungkinan besar bagi teman-teman yang memang ingin menjadi calon taruna di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, kalian bisa mencoba untuk memilih jalur mandiri teman-teman. Memang jalur mandiri ini tidak ikatan dinas ya teman-teman, atau nanti pada saat kalian sudah selesai kuliah itu akan mencari pekerjaan secara mandiri. Nah, di sini kakak bisa menyampaikan ya teman-teman bahwa jalur mandiri itu tidak selamanya jelek ya teman-teman, atau tidak selamanya memiliki masa depan suram. Jadi bisa juga jalur mandiri itu memiliki kesempatan yang sama dengan jalur ikatan dinas ya teman-teman, yaitu bisa menjadi seorang ASN, kemudian dari segi penghasilan bisa sama dengan jalur pola pembibitan atau bahkan lebih ya teman-teman. Nah, di sini kakak ingin menyampaikan bahwa satu contoh, kalau kalian berasal dari jalur mandiri di Matra Laut ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian dari jalur mandiri itu kalian bisa melamar menjadi seorang ASN atau bekerja di BUMN atau BUMD atau bahkan bisa membuka PT sendiri. Nah, di sini kakak ingin menyampaikan bahwa kalau kalian berasal dari jalur mandiri, karir kalian itu bisa fleksibel teman-teman. Seperti yang kakak sampaikan tadi, kalau kalian melamar di suatu BUMN, contohnya di PT Pelindo atau bahkan di PT ASDP, maka gaji kalian itu pada umumnya ya teman-teman akan lebih besar dari seorang pegawai negeri sipil. Jadi mereka itu kalau melamar di perusahaan swasta baik asing atau mancanegara ya teman-teman, di pelayaran domestik atau mancanegara, kemungkinan juga gajinya besar teman-teman, bisa 30 juta atau bahkan puluhan juta selama bekerja di kapal pesiar ya teman-teman. Jadi ada plus minusnya, tidak melulu jalur mandiri itu memiliki masa depan yang suram ya teman-teman. Bahkan teman-teman kakak yang berasal dari jalur mandiri saat ini sudah bekerja di PT ASDP, di PT MRT atau bahkan di PT KAI, itu memiliki gaji yang lebih besar daripada seorang PNS teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kalian nanti untuk memilih jalur mandiri. Tetapi perlu juga kakak ingatkan bahwa jalur mandiri itu juga kalau kalian tidak memiliki niat atau keinginan untuk maju atau bahkan kalian takut untuk berkompetensi, maka kakak sarankan untuk tidak mengambil jalur mandiri ya teman-teman. Karena jalur mandiri itu memang kita benar-benar dites lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya kalau kalian ingin melamar di BUMN, kalian melakukan tes lagi, sama halnya dengan kalian bila ingin menjadi seorang PNS juga, kalian harus melewati tes CPNS yang dibuka oleh pemerintah setiap tahunnya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kalau memang kalian tetap mengharapkan untuk mengikuti sekolah kedinasan yang memiliki ikatan dinas, dan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan tidak membuka jalur pola pembibitan, maka kalian bisa mencoba untuk mengikuti sekolah kedinasan yang sudah menjalani ikatan dinas dari dulu ya teman-teman. Contohnya adalah IPDN atau STMKG atau bahkan STIS. Jadi kalian benar-benar bisa memilih opsi selain sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Nah,
Jadi itu ya teman-teman, dan ada isunya juga ya teman-teman bahwa tahun 2023 pemerintah akan membuka jalur CPNS. Nah, jadi kalau nanti kalian mendaftar di sekolah kedinasan, terutama di Kementerian Perhubungan atau di kementerian lainnya pada tahun 2023-nya gagal, kalian juga bisa memilih opsi untuk bisa melamar di CPNS tahun 2023. Nah, di sini kakak ingin menyampaikan juga bahwa ada beberapa formasi-formasi jabatan yang menerima lulusan dari SMA atau SMK. Nah, salah satu contohnya ya teman-teman, kalau dari Matra Udara, kalian bisa melamar di FSEC ya namanya, atau Efficient Security. Jadi selain dari kalian memiliki ijazah SMA, kalian juga harus memiliki yang namanya sertifikat bahasa Inggris atau komputer. Nah, jadi kalian mulai sekarang bisa dipersiapkan untuk sertifikat baik itu komputer atau bahkan bahasa Inggris. Kemudian kalau dari Matra Laut itu ada yang namanya juru mudi kapal ya teman-teman. Jadi untuk sertifikat kelengkapannya itu kalian bisa menambahkan sertifikat Basic Safety Training atau BST. Dan untuk jalur SMK atau di Matra Daratnya, terutama di SMK otomotif ya teman-teman, kalian bisa mendaftar pada formasi penguji kendaraan bermotor. Jadi seperti itu teman-teman, ada opsi kalau kalian nanti gagal di sekolah kedinasan tahun 2023, maka kalian bisa mencoba untuk penerimaan CPNS di Kementerian Perhubungan, terutama untuk jalur SMA ya, yaitu membutuhkan yang namanya sertifikat pendamping seperti yang kakak sampaikan tadi. Jadi seperti itu teman-teman, kalian tidak usah terlalu khawatir, yang penting mulai sekarang kalian harus sudah mempersiapkan diri ya teman-teman. Jadi kalau kalian memilih opsi CPNS, maka kalian harus mempersiapkan dari sertifikatnya, baik itu sertifikat bahasa Inggris atau sertifikat komputer atau sertifikat Basic Safety Training. Dan kalau kalian memang ingin mengikuti ikatan dinas, maka yang harus kalian persiapkan dari sekarang adalah rajin-rajin berlatih soal-soal SKD ya teman-teman, atau seleksi kompetensi dasar yang terdiri dari soal dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Dan itu kalau kalian memang mau sukses, memang perlu yang namanya latihan dan perlu yang namanya persiapan dari sekarang. Dan kalau toh kalian ada dana untuk bisa mengikuti bimbel, maka kalian bisa untuk mengikuti bimbel, karena kalau bimbel sih tidak menjamin ya kalian bisa lulus atau tidak, tapi setidaknya bisa menambah peluang kalian atau menambah persiapan kalian dalam mengikuti tes seleksi di sekolah kedinasan. Jadi seperti itu ya teman-teman, saran dari kakak, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung di grup YouTube kakak, silakan bergabung, karena nanti di sana kalian akan mendapatkan berbagai macam benefit, contohnya penggunaan emoji dan juga konsultasi gratis bareng kakak selama kalian menjadi member ya. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.